Welcome back to another daily coding videos, guys. Ini menjawab pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa saya di kampus gitu ya, biar saya nggak ngulang-ngulang. Kebetulan ngajarnya Laravel dan ada yang tanya menarik ya. Si Ali tanya tentang ini, gimana caranya nge-store JSON di database. Jadi ternyata di yang namanya MySQL sekarang itu kita bisa nge-store tipe data JSON dimasukkan ke dalam tabel di database. Nah, di sini saya udah nemu. Aduh, ini dimatiin sama mediumnya. Rada ngecit dikit. Mudah-mudahan tetap halal ya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa nge-store JSON di dalam database-nya MySQL. Teman-teman tahu kalau di MySQL itu kan dia tipe datanya relational database. Tapi sekarang kita itu bisa nge-store tuh. Kayaknya ya, saya lupa. Ini entah dari Laravel-nya, entah dari MySQL-nya, sekarang bisa nyimpen tipe data JSON, tapi sepertinya mungkin ini dari Laravel-nya. Tapi kita anggap aja bisa gitu ya. Jadi kita bisa isi satu kolom, isinya itu array, yang isinya itu nanti bakal mungkin teks atau apa gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa buat, ini Composer Create project-nya sudah ada, saya udah punya project-nya. Saya pakai Docker, nggak perlu ini. Nah, nih ya. Nah, di sini dia bilang bikin migrations dulu, string title, JSON label, kemudian kita punya migrate, creating models, kemudian di modelsnya, nah ini bedanya. Di modelsnya dia punya apa ya? Ini namanya mutator kalau nggak salah. Mutator dan apa gitu ya. Jadi, ini Laravel mutator ini. Mutator encasing. Nah ini. Jadi ada mutator defining assessor. Oke, ada defining mutator kalau nggak salah. Ini kayaknya. Nah, nih. Coba ya kita lihat. Kita lihat di sini itu function namanya data, ada atributnya, return attribute, make. Nah, ini ada get dan setnya. Jadi kalau ada kalau ada call eloquent ke kolom data, ini data, terus ini data gitu ya. Dia bakal ada getternya dan setternya. Jadi kalau pas diambil dari database, dia bakal di JSON decode. Kalau dimasukkan ke database, dia bakal di JSON encode. Nah, kayak gitu. Kemudian dia bikin routes dan dia bikin controllernya, inputnya kayak gini. Oh ya, kontrolnya sederhana aja gitu ya. Nah, sekarang kalau versi saya gimana? Nah, ini kalau kita bikin kayak gini, mending itu langsung aja dari modelsnya. Jadi nggak usah. Oke, sebentar. Jadi nggak usah bikin dari satu-satu gitu ya. Jadi bikin langsung pakai plugin gitu. Nih, plugin. Jadi nanti teman-teman add install. Nih ya, install dulu plugin ini. Laravel ada package-nya nih. Ini Laravel extension pack. Terus install aja semua. Ini penting kepake semua. Terus kalau sudah diinstal nanti bisa gini. Command Shift P, make model. Nah nih. Nah, ini kalau saya, ini biasanya ini. Jadi dari model dulu. Misalkan dari model, nama modelnya apa dia tadi nih? Modelnya dia kasih nama items kah? Oke, dia bikin nama items. Oke, kita buat aja, kita ikutin ya. Make model items. Ingat, models itu pakai kelas, jadi huruf pertamanya itu huruf I besar gitu ya. Kalau nggak nanti bakal kena kayak yang saya jelasin kemarin di video sebelumnya tentang PSR 4 rules kayak gitu ya, macam-macam. Oke, di enter. Terus ya udah, dia bakal tanya should I create migration factory resource controller, diiyain aja dulu. Nah, nanti dia bakal dibuatin tuh sama Laravelnya, sama pluginnya. Nah, ini kita langsung buka create item table-nya. Nah, nih. Nah, di sini kan udah tersedia nih. Terus drop-nya juga sama. Nah, ini kita udah tinggal nambahin aja table. Nah, ini apa nih dia nih? Title sama oke. Table string title. Oke. Saya pakai Copilot, jadi kadang-kadang nanti bakal ada autocomplete sendiri. Jadi teman-teman bisa lebih enak ngodingnya. Jadi kalau bikin tutorial enak banget ini. JSON. Nah, ini ya. Ada table JSON sekarang. Nah, ini. Saya kasih nama data, kemudian null label. Nah, berarti ada kolom, namanya title, tipe datanya string, ada kolom tipe datanya JSON. Nah, ini kalau kita lihat, ini apa nih? Nih, this add column JSON, ya parameternya JSON. Add column ini apa?
bisa teman-teman lihat lagi dalamnya tuh add column tuh ya, macam-macam nanti. Nah, di sini kita punya tipe kolom dengan tipe data JSON yang bisa dinulkan. Nah, itu ya kolom bacanya. Kemudian kita migrate. Ya, di migrate, sorry, ini kita buka dulu model itemsnya. Items.php, nih. Kita punya protected field label. Title dan data. Oke. Kemudian nah ini yang beda, bikin apa? Function atribut untuk getter dan setternya. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi saya bilang ada mutator dan kalau ini mutator kayaknya ya. Ada atribut first name, kemudian di make kayak gini. Nah, ini namanya mutator. Nah, ini teman-teman bisa baca di dokumentasinya Laravel yang ini. Nah, di sini itu kita tambahin di modelnya. Nah, kita coba aja ya, ikutin. Create JSON mutator for data. Bisa nggak? Bukan gini. Copilotnya nggak tahu, diajarin dulu. Kita copy aja ya. Ya, kadang-kadang Copilotnya tahu, kadang-kadang Copilotnya nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Dia masih belajar. Nah, di sini karena kopas ya, hati-hati. Ini teman-teman jangan lupa atribut gitu. Ini, sorry. Nah, ini juga perlu hati-hati. Atributnya itu yang mana ya? Kita coba lihat di atas nih, ternyata Illuminate Database Eloquent Cast Attribute. Nah, kalau kita main kopas-kopas aja, itu biasanya atribut yang ini tuh salah gitu ya. Ini diperhatiin dulu, kita lihat. Atribut yang Illuminate Database Eloquent. Nah, ini di enter. Nah, ini dia bakal nggak merah nih. Pandang kali ini, align all arguments in this list at the column 12. Ini bukan error ya guys, ini Sonarlinnya, ini nggak tahu kenapa kok rewel. Oke. Align all arguments, gini. In this list at column 12. Apa sih? Source code should comply with formatting standard. Oke. Apa yang salah ya? Ini nggak salah codingannya. Cuma saya lagi belajar pakai Sonarlin dan pengen formattingnya itu rapi ya sama semua tim, tapi ini kok rewel. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Jadi sekarang kita sudah punya mutator gini. Namanya untuk kolom data dan ada function make-nya. Kalau kita ambil dari database dia bakal melakukan ini. Kalau kita set data ke dalam database dia bakal melakukan JSON encode. Kalau kita ambil dia bakal melakukan JSON decode. Nah, ini prosesnya nih. Sekarang kita bikin routes. Kita sudah punya routes-nya. Kita sudah punya resource controller-nya ya. Jadi tinggal tambahin route resource. Kita pakai items, terus ini bukan items controller kah? Oke. Ada. Oke, kita cek dulu items controllernya udah ada belum? Ini udah ada ya. Ini sudah ada karena digeneratkan sama plugin tadi guys. Jadi aman. Sekarang kita kalau si tutorialnya bilang gimana? Kita punya controllernya. Oke. Jadi dia di dalam function indexnya dia nyuruh kita bikin ini langsung dimasukin database. Jadi ini cuma buat untuk demo aja. Oke, nggak apa-apa. Kita kopas. Ini karena kopas, ini kadang nggak ada, diimport dulu. Nah, ini kayak gini ya. Nah, oke, ini kita punya input, kita punya title ya sesuai dengan items modelnya. Jadi kita punya title dan data. Nah, kebetulan datanya ini kayak teks gitu, jadi lebih dari satu, jadi bentuknya array. Nah, ini bisa nggak nih kita simpan ke dalam database? Nah, sekarang kita trial dulu ya. Kita sell artisan migrate fresh min seed. Sekali lagi saya ingatkan, migrate fresh min seed cuma untuk development aja. Kalau nanti barangnya sudah ada, hati-hati ya, jangan main fresh gitu, hilang nanti data usermu. Saya buka table plus. Kita buka sale dan kita lihat database-nya. Database-nya ini apa? Ngajar. Oke. Sekarang kita punya items. Nah, ini items ya, kosong ya.
Oh ya, belum ada seedernya. Oke, sekarang berarti kita untuk mengisi ke sini, kalau kita lihat controllernya seperti ini, berarti kita harus buka nih halamannya di localhost 8000/items. Nih, nah ini kalau di dump ya, sekarang kita lihat di database. Nah, ini udah masuk. Tapi bentuknya ini nih. Nah, ini kemarin yang punya IC Ali itu bentuknya itu array siku gitu ya. Nah, ini yang mungkin nggak, yang bikin dia gagal. Nah, ini yang kalau kalau teman-teman lihat, oh ini bisa di zoom nggak ya? Nggak bisa di zoom ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi isinya itu di dalam kolom data itu ini kayak gini. Nah, kayak gini. Sorry. Apa ya yang ada JSON-nya? Gini. Nah, kayak gini nih. Jadi array-nya itu hasil JSON decode dan JSON encode. Nah, jadi ketika dibaca, nih, dia kan kita bikin item create gitu ya. Terus kita panggil item datanya, itu keluarnya adalah array. Kalau teman-teman lihat di sini ya, nih. Atau hasil di DD gitu ya. Atau mau lihat hasil didum and debug-nya kayak gini. Nah, ya. Ini kita didum and debug, keluarnya di bawah sini adalah nih, array. Jadi array ini nanti gimana? Ya array kita bisa looping kan. Misal atau ini kita looping di dalam controller ya, jangan ditiru ini. For each apa ya? Nih. Item data SKey value ini. Boleh nggak sih? Nah, nih. Jadi ada array 1, array 2 dan array 3. Ini nanti kalau dilemparin ke view pun ya kita tinggal pakai add for each aja sih. Coba ya. Return view. Items with item. Nah, ini ya. Kalau ini berarti kita harus buat view nih. Simple new file. Oke, nggak apa-apa. Buat view-nya deh sekalian. Biar nanti yang yang basic-basic Laravel hafal. Resource, views. Saya bikin folder baru ya, items. Items index.blade.php seperti ini ya. HTML5. Kemudian kalau kita buka sekarang controllernya ini kosongan. Sekarang kalau kita mau, kita kan punya items ya. Item controller. Nah, ini ya, kita ulang pelan-pelan. Jadi kita punya itemnya kita create ke dalam situ, terus kita ambil nih si item, kita kirim ke view pakai compact ya. Ini ceritanya, sejarahnya. Berarti sekarang kalau kita mau tampilin item gimana? Berarti ya tinggal gini kan. Item terus title. Itu ya. Nah, kalau gini kita coba nih keluar ya, demo title. Terus mungkin biar kelihatan. Oke, kayak gini. Nih, demo title. Ke-create banyak ya. Jadi setiap kita refresh itu bakal ke-create baru di sini, biarin aja. Emang logikanya seperti itu. Cuma buat tutorial aja. Nah, ini demo title. Sekarang kita misalkan apa nih? Data. Nah, datanya gimana? Datanya gimana nampilin nih? Nah, kalau kita tampilin pakai item data, itu yang keluar adalah nih, ya, yang dilemparin ke sini itu harusnya string, tapi kita dapatnya array, makanya kita harus menampilkannya dengan for each. Nah, ini for each item data as key value tadi ya, sama ya kayak tadi. Kenapa kok pakai key value? Nah, teman-teman lihat pelajarin lagi tentang for each key value ya. Saya nggak perlu ngajarin itu sekarang, mungkin di video yang lain. Oke, jadi kita punya data kayak gini dari database, bentuknya sudah sudah JSON, key dan value. Maka di sini untuk menampilkannya kita ambil dulu item datanya, ini bentuknya adalah array. Kemudian kita for each as key dan value-nya. Jadi key-nya kita dapat, value-nya kita dapat. Atau misalkan mau nampilin value-nya doang juga boleh. Gini. Ini ya. Nggak mau key-nya, itu juga boleh. Terus di atas ini nggak mau as key value, bisa nggak ya? Kayak gini.
itu juga boleh. Tapi kalau mau ambil key-nya juga bisa. Nah, kok bisa kayak gitu? Yang nggak paham, belajar PHP for each key value. Ya, oke, itu dulu. Jadi di Laravel sekarang kita bisa simpen, kesimpulannya ya, kita bisa simpen data dalam bentuk JSON ke sebuah kolom di database yang relasional. Kemudian kita bisa ambil dan kita tampilkan ke view. Tapi hati-hati, untuk ini tuh kalau dibikin relasi, dibikin query itu agak tricky gitu nanti. Nah, itu hati-hati aja. Jadi ini cocoknya dalam kasus untuk teks atau untuk ada sebuah post, tagnya apa, itu bisa. Tapi kalau yang lain, saya belum bisa bilang enak ya, tapi inilah caranya. Oke, thank you. Jangan lupa teman-teman join Discord, di like dan di share videonya. Teman-teman juga bisa support saya dengan Saberia, bisa support saya dengan Big Thanks, dan bisa support saya dengan beli course di Udemy. See you in another daily coding videos.